Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera Allah. Selamat bertemu kembali dalam waktu saat teduh di channel firman kehidupan. Kiranya kita semua bertumbuh bersama dalam hikmat dan pengetahuan kita akan kebenaran dalam firman Tuhan. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Aba Bapa, hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan pujian atas segala kebaikan-Mu. Dan sebelum kami memulai aktivitas apapun, kami mau terlebih dulu mencari Engkau dan menikmati persekutuan dengan-Mu melalui firman-Mu. Ajarkanlah kami tentang jalan-jalan yang berkenan kepadamu, agar kami tidak terjebak oleh tipu daya dosa. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, terkadang kita bisa merasa lelah akibat banyaknya masalah-masalah yang kita alami. Masalah adalah badai kehidupan yang datangnya tidak bisa kita prediksi. Begitu juga perginya tidak bisa kita prediksi. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat masalah yang dialami kadangkala begitu besar sehingga bisa membuat kita merasa terpuruk. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kisah penyembuhan di kolam Bethesda. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes 5 ayat 1-4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Sahabatku yang terkasih, kolam Bethesda di Yerusalem adalah sebuah tempat berkumpulnya orang-orang sakit yang mengharapkan mujizat kesembuhan. Orang sakit seringkali berkumpul dengan sesama orang sakit karena merasa senasib dan bisa saling mengerti penderitaan masing-masing. Saat kita sedang mengalami masalah, tidaklah baik apabila kita berkumpul dengan sesama orang yang sedang mengalami masalah, apabila kita hanya saling mengeluh dan membandingkan masalah masing-masing, karena hal ini justru akan membuat kita semakin terpuruk dan merasa putus asa. Akan lebih baik apabila kita berkumpul dengan orang yang bisa menguatkan kita, berdoa bersama-sama, dan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 5 ayat 5-6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Satu orang dari antara sekumpulan orang sakit di kolam Bethesda adalah orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Dan 38 tahun merupakan waktu yang sangat lama dan penuh penderitaan bagi orang itu. Tuhan Yesus melihat orang itu dan mengetahui keadaan penyakitnya. Sebenarnya Tuhan Yesus pasti melihat semua orang yang ada di kolam Bethesda dan mengetahui penyakit yang dialami oleh setiap orang, bahkan sampai kepada penyebab penyakit itu, karena Tuhan Yesus adalah Allah.
Tetapi secara khusus, Tuhan Yesus mendatangi orang itu dan bertanya, apakah ia mau sembuh? Pertanyaan Tuhan Yesus adalah sebuah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, karena setiap orang sakit yang ada di kolam Bethesda pasti mengharapkan mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus bertanya demikian bukan karena Tuhan Yesus tidak mengetahui jawabannya, tetapi lebih kepada memperhatikan kepada orang sakit itu apakah yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Mari kita baca jawaban orang sakit itu atas pertanyaan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bukannya menjawab mau atau tidak mau untuk disembuhkan dari penyakitnya, orang sakit ini justru sibuk menyalahkan orang lain karena ia belum menerima mujizat kesembuhannya. Hal yang paling umum dilakukan oleh manusia saat berada di dalam masalah adalah menyalahkan orang lain, entah menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah atau justru menyalahkan orang lain karena tidak menolongnya keluar dari masalah. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 8-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Orang sakit itu sibuk menyalahkan orang lain, tetapi Tuhan Yesus menyuruh dia untuk bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Daripada sibuk menyalahkan orang lain dan mengharapkan pertolongan orang lain, Tuhan menyuruh kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri tanpa mengharapkan pertolongan orang lain. Tuhan selalu ada bersama kita, tetapi saat kita berada dalam masalah, lebih sering kita langsung melihat kepada orang lain dan mengharapkan pertolongan mereka. Padahal jika kita melihat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, orang sakit di kolam Bethesda berhenti menyalahkan orang lain. Ia mendengar suara Tuhan Yesus dan melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya sendiri, sehingga ia menerima mujizat kesembuhannya. Begitu juga untuk bangkit dari keterpurukan kita, jangan selalu mengharapkan pertolongan orang lain dan menyalahkan apabila orang tidak menolong kita. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan dan lakukan dengan penuh ketaatan. Maka kita akan bangkit dari keterpurukan kita dan menerima pemulihan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua selalu dikuatkan untuk berjalan di dalam terang Tuhan dan mengatasi semua rintangan bersama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena sudah bersaat teduh dan menerima berkat firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kekuatan agar kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, sehingga setiap kali kami terpuruk, kami bisa bangkit kembali tanpa menyalahkan orang lain atau mengharapkan pertolongan orang lain. Engkau adalah sumber pertolongan kami yang sejati, dan kami percaya Engkau selalu melihat kami dan Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami alami. Jadi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah apa yang baik dalam pemandangan-Mu.
Sebentar setelah selesai bersateduh, kami akan melakukan aktivitas masing-masing. Kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.